Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa amma ba'd. Puji dan puji syukur marilah kita panjatkan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak sekali nikmat kepada kita, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan nikmat yang lainnya. Salawat serta salam jangan lupa kita curahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW, kepada seluruh keluarganya, kepada seluruh sahabatnya, dan kepada seluruh tabi'ut tabi'innya. Dan semoga kita mendapatkan syafaat darinya, serta kita juga mendapatkan petunjuk hingga hari kiamat nanti. Pada kesempatan yang insya Allah berbahagia kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan suatu materi atau salah satu materi dari pembelajaran pendidikan agama, yaitu adalah sumber hukum Islam. Islam sebagai syariat atau penutup dari semua syariat yang telah Allah turunkan di muka bumi ini. Ajaran Islam sangatlah agung dan mulia karena mengatur dan mengarahkan kehidupan manusia dan alam semesta sesuai dengan asas keadilan yang menjadi harapan. Ajaran Islam juga tidak hanya mengatur masalah yang terbatas pada masa tertentu, akan tetapi ajarannya mampu tampil sebagai penengah atau rujukan dalam memberi solusi terhadap berbagai masalah yang dihadapi oleh manusia dan alam semesta, termasuk masalah-masalah klasik dan kontemporer. Sumber-sumber hukum Islam merupakan nilai-nilai atau dalil-dalil tempat berpijaknya setiap kebijakan hukum Islam. Dalam ajaran Islam sendiri, terdapat sumber hukum Islam atau terdapat sumber hukum pokok yang dijadikan sebagai pedoman atau rujukan bagi umat Islam sendiri. Terdapat 4 sumber pokok hukum Islam. Di antaranya adalah yang pertama itu ada Al-Quran, yang kedua ada hadis atau as-sunnah, yang ketiga ada ijma, dan yang keempat ada qiyas. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang pertama, atau kita masuk ke pembahasan sumber hukum Islam yang pertama, yaitu adalah Al-Quran. Al-Quran merupakan kitab suci atau kalamullah yang dijadikan sebagai pedoman hidup bagi seluruh umat manusia, terkhususnya umat muslim yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk pengertiannya sendiri, secara bahasa Al-Quran diambil dari kata qara'a yaqra'u yang bermakna sesuatu yang dibaca. Mengapa demikian? Karena Al-Quran dibaca oleh lisan-lisan manusia, khususnya umat muslim. Yang kedua, bermakna pengumpulan, karena Al-Quran berisi tentang kumpulan-kumpulan kabar atau berita serta hukum. Sedangkan secara istilah, Al-Quran merupakan firman Allah yang diturunkan kepada Rasulnya, Nabi atau penutup para nabi, yaitu Nabi Muhammad SAW, melalui perantara malaikat Jibril, dengan yang diawali oleh surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Di dalam Al-Quran sendiri terdapat berbagai macam isi kandungannya. Namun isi kandungan Al-Quran yang paling pokoknya itu ada 6 poin atau ada 6 isi kandungan Al-Quran. Yang pertama adalah akidah. Secara bahasa, akidah bermakna ikatan atau sangkutan atau menyimpulkan sesuatu. Akidah artinya keyakinan atau meyakinkan atau meyakini yang kokoh akan sesuatu tanpa ada keraguan. Sedangkan pengertian akidah dalam agama adalah berkaitan dengan keyakinan, bukan dengan perasaan atau perbuatan. Seperti akidah percaya kepada Allah dan akidah percaya kepada diutusnya Rasul SAW. Di dalam akidah ini terdapat 2 macam dalil. Dalil yang pertama itu adalah dalil akli, yang mana dalil ini dapat diterima apabila hasil dari keputusannya itu masuk akal atau logis dan sesuai dengan perasaan. Yang kedua adalah dalil nakli, yang mana dalil tersebut pasti bersumber langsung dari Al-Quran. Contohnya adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 163 yang artinya berbunyi, selanjutnya isi kandungan Al-Quran yang kedua adalah ibadah.
secara etimolog atau secara bahasa, ibadah berarti merendah diri serta tunduk. Sedangkan secara istilah banyak sekali definisi dari ibadah. Akan tapi dari banyak definisi tersebut mereka memiliki maksud dan tujuan yang sama. Di antara definisi dari ibadah adalah yang pertama, ibadah adalah taat kepada Allah dengan melaksanakan perintahnya melalui lisan para rasulnya. Yang kedua, ibadah adalah merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu tingkat tunduk yang paling tinggi dan disertai dengan rasa kecintaan yang paling tinggi. Dan yang ketiga, ibadah adalah sebutan yang mencakup seluruh apa yang dicintai dan diridhai Allah, baik berupa ucapan atau perbuatan yang zahir maupun yang batin. Selanjutnya, isi dari Al-Quran atau isi kandungan Al-Quran yang ketiga adalah akhlak. Akhlak secara bahasa berasal dari kata khulqun, yaitu yang artinya budi. Budi merupakan sesuatu yang tersimpan dari hati, sangat halus, sulit diketahui orang lain, namun memiliki kekuatan yang sangat besar terhadap tingkah laku perbuatan manusia. Sedangkan menurut istilah, akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa manusia yang muncul spontan dalam tingkah laku hidup manusia sehari-hari. Akhlak merupakan suatu fundamental atau merupakan suatu hal dasar yang penting dalam ajaran Islam. Sehingga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan dalam sebuah hadis bahwa tujuan diutusnya Nabi adalah untuk memperbaiki dan menyempurnakan akhlak yang mulia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadis riwayat Ahmad. Selanjutnya isi kandungan Al-Quran yang kelima adalah hukum. Secara garis besar, hukum yang dibahas dalam Al-Quran meliputi dua hal, yaitu hukum secara ibadah dan hukum secara muamalah. Hukum secara ibadah meliputi sholat, puasa, haji, zakat, dan hal lain sebagainya. Sedangkan hukum yang meliputi muamalah adalah hukum kekeluargaan atau hukum keluarga, hukum jinayah, hukum politik, dan hukum ekonomi. Ini menunjukkan bahwa hukum Islam sangatlah komprehensif. Selanjutnya, isi kandungan Al-Quran yang kelima adalah sejarah. Sejarah atau kisah-kisah tersebut bukan hanya sekedar dongeng semata saja atau cerita sebelah mata saja, akan tapi sejarah yang dimaksud di sini itu untuk menjadi ibroh atau pelajaran bagi setiap umat muslim untuk kemudian dapat menjadi petunjuk kehidupan agar senantiasa sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya isi kandungan dari Al-Qur'an yang terakhir adalah ilmu pengetahuan dan teknologi atau sains. Al-Qur'an yang disebut dengan kitab suci ilmiah, banyak ayat yang memberikan isyarat ilmu pengetahuan atau sains dan teknologi yang bersifat potensial untuk kemudian dapat dikembangkan guna kemaslahatan dan kesejahteraan hidup manusia. Allah yang Maha memberi ilmu telah mengajarkan kepada umat manusia untuk dapat menjalani hidup dan memenuhi kebutuhan hidupnya dengan baik. Selanjutnya, setelah kita tadi membahas isi kandungan yang ada di dalam Al-Quran, Al-Quran juga memiliki beberapa fungsi, yaitu yang pertama sebagai bukti kebenaran Nabi Muhammad, dan yang kedua sebagai petunjuk bagi segenap umat manusia, yang ketiga sebagai pokok sumber ajaran Islam, dan yang keempat sebagai peringatan dan pembelajaran bagi manusia. Selanjutnya, setelah kita membahas tentang sumber hukum Islam yang pertama, selanjutnya kita akan membahas tentang sumber hukum Islam yang kedua, yaitu hadis atau sunnah. Hadis menjadi salah satu sumber hukum Islam setelah Al-Quran. Jika terdapat suatu perkara yang belum jelas di dalam Al-Quran, maka hadislah yang bisa dikatakan sebagai sandaran berikutnya setelah Al-Quran. Untuk pengertiannya sendiri, hadis memiliki arti berbicara, perkataan, dan percakapan. Hadis sendiri juga sering disebut dengan istilah sunnah, yang berarti segala perkataan atau sabda, atau perbuatan, atau ketetapan, dan persetujuan yang datang dari Nabi Muhammad SAW yang kemudian dijadikan sebagai landasan suatu syariat Islam. Hadis ini memiliki beberapa fungsi. Fungsi utama dari hadis sebenarnya adalah sebagai penjelas terhadap ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran. Namun ada beberapa fungsi hadis lainnya, seperti yang pertama adalah bayan at-takrir, yaitu hadis sebagai penjelas dari isi Al-Quran. Yang kedua, ada bayan at-tafsir, yaitu hadis dapat menjadi
atau dapat menafsirkan isi dari Al-Quran. Dan yang ketiga ada bayan at-tashri, yaitu dasar penetapan hukum Islam yang tidak ada di Al-Quran. Salah satu contoh fungsi dari hadis bayan at-takrir adalah hadis yang menjelaskan tentang wudu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, yang bunyinya sebagai berikut. Rasulullah SAW bersabda, tidak akan diterima sholat seseorang yang berhadas sampai ia suci atau sampai ia berwudu. Hadis tersebut ditakrir dari surat Al-Maidah ayat 6. Selanjutnya, sumber hukum Islam yang ketiga adalah ijma. Ijma sebagai salah satu pegangan sumber hukum Islam setelah Al-Quran dan hadis. Karena ijma merupakan kesepakatan para ulama dalam menetapkan suatu hukum dalam agama berdasarkan Al-Quran dan hadis. Untuk pengertiannya sendiri, ijma itu diambil dari suatu kalimat bahasa Arab yang maknanya adalah tekad yang kuat, seperti yang disebutkan oleh firman Allah Ta'ala pada surat Yunus ayat 71. Dan juga ijma dapat bermakna sepakat, seperti sabda Nabi Muhammad SAW, Allah tidak akan menyatukan umat ini di atas kesalahan untuk selamanya. Sedangkan menurut istilah, ijma merupakan kesepakatan para ulama ahli ijtihad dalam kalangan umat Muhammad setelah wafatnya beliau pada masa tertentu atas suatu perkara agama. Selanjutnya ada sumber hukum Islam yang keempat atau yang terakhir, yaitu adalah qiyas. Qiyas merupakan atau menjadi salah satu pegangan sumber hukum Islam setelah Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijma. Karena qiyas menjadi salah satu tolak ukur dalam hukum agama Islam. Menurut bahasa, qiyas artinya adalah mengukur atau membandingkan sesuatu dengan semisalnya. Sedangkan secara istilah, qiyas artinya menyamakan sesuatu yang tidak memiliki nas atau hukum dengan sesuatu yang memiliki hukum, berdasarkan kesamaan ilat atau kemaslahatan yang diperhatikan syaratnya. Qiyas juga dapat diartikan sebagai kegiatan melakukan padanan atau persamaan suatu hukum terhadap hukum lainnya. Mungkin ini saja atau materi ini saja yang dapat saya sampaikan. Untuk kurang lebihnya mohon maaf, mulai dari perkataan, penyampaian, dan hal lain sebagainya, karena kesalahan datangnya dari diri saya pribadi dan yang benar datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.